Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amelia dengan NIM 2420003. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus penganggaran APBN. Sudah kita ketahui bersama bahwa tujuan masyarakat di Indonesia ini yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas, dan berkeadilan, yang mana tujuan ini itu sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, yang mana sebagian rakyat ini mengamanahkan visi ini itu kepada pemerintah agar visi ini itu bisa terrealisasikan dan menimbulkan hak dan kewajiban pemerintah. Maka dari itu, pemerintah itu berhak untuk menguasai segala sumber daya, memperoleh sumber daya yang dimiliki oleh rakyat, dan memungut pajak dari rakyat. Ya, jadi guys, untuk melaksanakan mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, maka dilakukan rencana yang lebih konkret. Rencana tersebut kemudian disusun dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang yang merupakan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung tanpa henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Yang mana pelaksanaan RPJP nasional tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 ini terbagi dalam beberapa tahap periodisasi dalam perencanaan jangka menengah atau RPJM 5 tahunan, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 RPJM Nasional 1, tahun 2010 sampai tahun 2014 RPJM Nasional 2, di tahun 2015 sampai tahun 2019 RPJM Nasional 3, di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 RPJM Nasional 4. Kemudian di sini kita akan membahas tentang isi RPJM nasional. Yang pertama, ada strategi pembangunan nasional. Yang kedua, ada kebijakan umum. Yang ketiga, ada program kementerian atau lembaga. Yang keempat, ada lintas kementerian atau lembaga. Yang kelima, ada kewilayahan dan lintas kewilayahan. Dan yang keenam, ada kerangka ekonomi makro, yang mana ekonomi makro ini sudah menggambarkan perekonomian secara menyeluruh. Kemudian di sini kita akan membahas tentang rencana kerja pemerintah, yaitu rencana pembangunan tahunan nasional yang menggunakan pedoman performance based budgeting. Yang mana performance based budgeting ini adalah metode penganggaran dengan menaikkan setiap pendanaan yang dikeluarkan oleh kegiatan-kegiatan dengan pengeluaran dan hasil yang dieratkan, dan juga menggunakan prinsip money follows program. Jadi di money follows program ini ada dua, yaitu money follow function dan yang kedua ada function followed by structure. Yang kemudian kita akan membahas tentang rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga. Jadi di kerangka pendanaan ini ada dua sifat, yaitu pagu indikatif dan pagu sementara. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang pagu indikatif. Jadi, kerangka pendanaan bersifat pagu indikatif ini itu adalah kayak pagu indikatif ini tuh sudah berupa ancer-ancer dari anggaran yang dibutuhkan dari tiap-tiap program. Yang kemudian, kalau pagu indikatif ini sudah ditentukan, maka akan diusulkan nanti kerangka pendanaan bersifat pagu sementara, yang artinya pagu sementara ini itu sudah mencantumkan angka-angka yang lebih mendekati kebutuhan sebenarnya dan memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah dilengkapi dengan sasaran. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas komponen penting dalam RKAKL. Yang pertama ada indikator kinerja, yang mana indikator kinerja ini menjadi ukuran logic model hubungan antara input, output, dan outcome. Jadi nanti supaya kita mengetahui model seperti apa yang harus dihasilkan dengan menggunakan logic model ini. Yang kedua ada informasi kinerja, yaitu penajaman isi RKAKL dan hubungan logis antara input, output, dan outcome.
Yang ketiga ada standar biaya, yang mana standar biaya itu adalah perhitungan seluruh kebutuhan biaya kegiatan. Kemudian di sini kita akan membahas proses penyusunan APBN. Setelah kita tadi membahas RKAKL, di sini RKAKL disusun dan nantinya akan dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang mana RKAKL ini akan diserahkan kepada Jenderal Anggaran dan dari penyusunan ini itu nanti akan terbentuk RAPBN yang mana kemudian diserahkan kepada Presiden dan diusulkan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas bersama dengan pertimbangan dari DPD yang nantinya apabila RUU ini disetujui oleh DPR, maka pada bulan Oktober akan disahkan menjadi UU APBN yang kemudian dituangkan lebih lanjut dengan Perpres rincian APBN. Kemudian penyusunan DIPA oleh kementerian atau lembaga dan selanjutnya yaitu pengesahan DIPA oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu dilaksanakan pelaksanaan anggaran, yang kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban, yang kemudian nanti itu hasilnya akan dijadikan dasar untuk APBN periode berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.